Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Suharsi selaku Ketua Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Juga selamat datang kepada para peserta Recording in progress. pada mini bootcamp UI UX dalam rangka Konvesip, Kompetisi dan Festival Informatika oleh Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya Husna Fadila Rahman yang akan menjadi moderator pada hari ini. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari pertama ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu intro dengan UX Design. Saya yakin ini akan menjadi awal yang luar biasa untuk perjalanan 4 hari bootcamp ini. Mungkin sebelum kita mulai, kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih kepada Topindo, sebuah perusahaan financial teknologi. Terima kasih kepada Indico, sebuah perusahaan yang berfokus pada pengembangan ekosistem digital Indonesia. Terima kasih kepada Majamojo, game publisher. Terima kasih kepada ID Cloud, web hosting provider, dan juga Infinix. Terima kasih juga kepada media partner, Himatif UIN SGD Bandung, HMIF Unicom, dan IF Unla Bandung. Sebelum dimulai, kita akan adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu, untuk teman-teman yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu. Baik, langsung saja saya foto dari slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, mari kita lanjutkan. Pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung yang diwakili oleh Bapak Ahmad Suryan, MT. Kepada Bapak Ahmad Suryan, apakah bisa terhubung? Bisa. Dipersilahkan. Oke. Sebelumnya diucapkan, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, sebelumnya diucapkan selamat datang kepada segenap peserta yang telah hadir pada kesempatan ini. Ya. Kemudian juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, kemudian juga para pemateri yang akan menyampaikan materi-materinya pada acara bootcamp mulai malam hari ini. Ya. Kegiatan ini tentunya kegiatan yang sangat bermanfaat, ya, menjadi ajang dalam mencari ilmu, kemudian juga untuk melatih bakat dan keterampilan. Kemudian juga bisa menjadi ajang silaturahmi bagi peserta ataupun lembaga ataupun sponsor, ya, kepada Universitas Muhammadiyah Bandung dan khususnya adalah Prodi Informatika. Ya. Kemudian melalui acara ini juga bisa menjadi ajang untuk nantinya berkompetisi, ya, yang tentunya semua ini sangat didukung oleh prodi
Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung yang angkanya tentunya sangat banyak ya. Prodi Informatika ya, selain mendukung juga sangat bangga bahwa Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung dapat menyelenggarakan acara ini ya. Dan ternyata juga minatnya ya. Mudah-mudahan semuanya ini akan menjadi pemacu kita untuk lebih maju lagi, lebih banyak berkarya ya, lebih banyak belajar ya untuk kemajuan kita bersama. Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, lancar dan sukses bagi panitia maupun bagi seluruh peserta dan juga bagi para sponsor ya. Demikian mungkin sebagai sedikit sambutan yang dapat disampaikan ya. Kemudian dalam ini sekaligus pembukaan ya. Oke, jadi pada kesempatan ini juga saya mewakili Kaprodi Informatika yang hadir juga pada kesempatan ini, tapi ada sedikit ada masalah ya kesehatan ya, sehingga saya mewakilinya ya. Saya ucapkan bahwa kegiatan bootcamp UI UX pada acara konfesif ini dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian sambutan dan pembukaan dari saya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Suryan yang telah memberikan kata pembuka dan juga motivasi sebelum kita benar-benar memulai perjalanan kita. Selanjutnya, mari kita masuk ke acara inti, yaitu kita akan belajar bersama-sama materi mengenai dasar-dasar UI UX Design. Materi kali ini akan diisi oleh Bapak Taufik Rahmat Kurniawan Eskom MT yang kebetulan juga adalah dosen informatika dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Kepada Bapak Taufik Rahmat bisa terhubung. Bapak Taufik Rahmat. Bapak Taufik. Halo. Iya Pak. Baik Pak, mungkin bisa langsung masuk aja. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan pertama ini mungkin kita kenalan dulu ya teman-teman, karena ada peribahasa mengatakan tak kenal maka ta'aruf ya, kenalan gitu ya. Jadi kita kenalan dulu sebelum kita masuk ke sesi materi. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahmat Kurniawan, teman-teman panggil saja saya Kang Opik ya, karena masih seumuran teman-teman. Oke, selanjutnya next slide teh. Oke, saya seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Bandung dan baru juga masuk teman-teman ya, itu per Oktober tahun ini, artinya baru sekitar berapa lama, kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan menjadi dosen. Kemudian tapi udah lama mengajar teman-teman, maksudnya ngajar tuh ketika kuliah, mungkin seperti teman-teman sekarang. Saya dulu suka mengajar private, kemudian online juga. Mengajarnya banyak macam, dari mulai
mengajar yang sifatnya sekolah yang SMA, kemudian SMP gitu ya, bahkan sampai mengajar Quran, teman-teman, tahsin Quran. Terus kemudian saat ini kesibukan saya selain dosen itu sebagai pengusaha juga, teman-teman, pengusaha di bidang IT. Jadi saya memiliki sebuah, mungkin dikatakan startup, teman-teman ya, startup yang saat ini sedang ya, alhamdulillah sedang on fire gitu ya. Jadi selanjutnya juga ada bisnis lainnya gitu ya. Oke, next slide teh. Oke, ini data pribadi ya. Saya kelahiran 96 di Bandung, asli Bandung, kemudian status menikah. Kalau suku Jasun, singkatan ya, Jawa Sunda ya, sudah familiar. Oke, selanjutnya. Oke, saat ini domisili di Bandung dan memang dari lahir juga di Bandung, teman-teman ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Sempat tinggal di luar Bandung, di kampung istri ya, selama kurang lebih setengah tahun. Dan alhamdulillah sudah menikah selama 3 tahun, teman-teman ya. Oke, next slide. Ya, ini background pendidikan saya. Saya masuk kuliah itu 2014 di Telkom University Bandung. Kemudian beres itu S2 baru awal tahun ini ya, 2023, sama di Telkom juga. Ya, mudah-mudahan kalau ada kesempatan rezeki, mohon doanya juga bisa meneruskan studi lanjut ke S3. Oke, next slide. Ini sedikit pengalaman saya di bidang pekerjaan maupun profesional. Saya mulai berkarir di bidang pekerjaan tuh semenjak lulus D3, teman-teman ya. Jadi 2017 lulus D3, kemudian masuk ke Open Journal System atau pengelola IT di kampus Telkom juga, Telkom University. Jadi di sana mengurus perihal jurnal-jurnal di kampus, teman-teman ya. Kemudian sampai tahun 2019, tahun 2020 itu sambil studi S2, saya ditugaskan di Yayasan Pendidikan Telkomnya, itu ngehandle higher education strategy and policy ya. Jadi intinya lebih ke administrasi untuk mengurus kebijakan-kebijakan kampus di bawah YPT, salah satunya Telkom. Kemudian setelah 2021 beres kontrak, 2022 saya merintis karir, teman-teman, memutuskan untuk 2021 mengakhiri karir sebagai tenaga profesional yang bekerja di suatu instansi. Nah, jadi 2022 saya merintis sebuah perusahaan namanya PT Kawan Kerja Indonesia. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada gitu ya, dan sudah merilis baru satu produk yang rilis, teman-teman ya. Nama produknya mungkin kalau teman-teman kepoin namanya pembimbing.id. Itu sebuah platform bimbingan online lintas prodi universitas yang bisa digunakan jasanya untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Selain itu, sejak 2022 saya masih ngajar juga, ngajar mata pelajaran umum dan juga Al-Quran. Nah, 2023 alhamdulillah per 1 Oktober kemarin itu dosen di UMB gitu ya, insya Allah statusnya calon dosen tetap karena masih proses. Kemudian selain itu juga statusnya dosen luar biasa di Telkom University. Oke, next slide teh. Oke, aktivitas lain ya teman-teman, selain sekarang aktif sebagai dosen, kemudian pengusaha, kemudian apalagi tadi sebagai founder juga di PT Kawan Kerja Indonesia. Saya juga ada aktivitas lain ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat itu ada konten kreator. Waduh, kayaknya siapa nih? Kalau mau kepo boleh nih sekalian promosi ya, nggak apa-apa ya panitia. Oke, saya ngisi podcast personal branding juga, jadi ngisi podcast pribadi. Teman-teman boleh kepoin buat YouTube-nya, cari aja Taurahkur gitu ya, TAURAHKUR. Nah itu udah launching tuh, kurang lebih ada 2 video baru jalan, OTW 3. Kemudian selain mengisi waktu luang dengan mengisi podcast personal branding, ada juga healing lainnya teman-teman. Kalau iseng-iseng, mungkin kalau teman-teman di sini yang
Yang familiar mungkin ya eFootball, sekarang ya dulunya PES. Nah itu kalau iseng-iseng main eFootball, kemudian juga touring, memotoran gitu ya, kemudian juga jajan-jajan culinary tour gitu ya. Nah kalau freelance-nya itu saya tadi di pembimbing.id membimbing mahasiswa juga lintas universitas sama mengerjakan proyek-proyek IT lainnya bersama tim di perusahaan. Oke, next slide teh. Ya ini apa yang bisa diharapkan dari saya. Nah ini sebenarnya penyampaian CV-nya untuk teman-teman di kelas saya ya. Jadi yang pertama kalau mau sharing perihal karir silahkan. Belajar Quran pun alhamdulillah silahkan teman-teman kalau mau. Kemudian sebagai pembimbing juga gitu ya. Oke, next slide. Oke, ini mungkin quotes-quotesnya teman-teman ya. Beres berarti ya. Teh Husna. Alhamdulillah. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya teman-teman. Oke, tadi nanya dulu ke panitia. Ini mau break sholat dulu atau lanjut materi? Iya Kang, saya mau sholat dulu Kang, izin. Mungkin gimana panitia? Iya, ya Pak. Baik teman-teman, karena juga udah masuk waktu sholat Isya, mungkin kita break dulu ya 10 menit. Sekarang udah 19.28, kita masuk lagi di 19.38 ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sholat, silakan boleh sholat terlebih dahulu. Baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.40, kita lanjutkan lagi, kita masuk ke materi intinya, yaitu pengenalan UI UX oleh Bapak Taufik Rahmat Kurniawan. Dipersilahkan. Oke, baik teman-teman. Oke, di pertemuan bootcamp pertama ini kita akan pengenalan dulu ya teman-teman. Nanti mungkin sesi-sesi selanjutnya detailnya itu bakal ada di bootcamp hari kedua ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, judulnya adalah pengenalan UI UX. Oke, boleh next slide teh. Ada 6 yang akan saya sampaikan pada pertemuan sharing hari pertama ini, dari mulai definisi UI UX, kemudian UX itu sendiri, perbedaannya, UI design, kemudian gimana sih cara menjadi UI designer, kemudian situ. Oke teman-teman, kalau kita mendengar kata UI itu rasanya udah sangat familiar, khususnya mungkin ya bagi teman-teman yang di sini jurusan kuliahnya di bidang informatika, rumpun ilmu setara lah, seperti misalkan ilmu komputer, teknik komputer lain sebagainya. Nah, tapi yang lebih khusus sebenarnya sih harusnya masuk ke kurikulumnya informatika ya, ada UI UX. Walaupun sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya, belum ada peminatan khusus atau bahkan sampai ke tahap program studi UI UX. Nah, ini menarik karena ternyata UI UX itu, ini sharing sebagai pengalaman saya sebagai praktisi juga teman-teman ya, itu tuh sebagai tahap awal ketika kita ingin mendevelop suatu project, suatu produk teman-teman ya. Jadi singkat cerita teman-teman, saat ini saya sedang ada tim yang mengerjakan beberapa project berupa produk. Jadi artinya bukan request by client, tapi memang produk kami sendiri dari kawan kerja. Itu target KPI di 2024 itu kurang lebih ada listnya itu hampir mencapai 100 produk gitu teman-teman ya. Nah, ketika kita bicara development di tahap awal ini teman-teman, yang dibutuhkan umumnya itu hanya 2 role teman-teman. Yang pertama adalah business analyst, yang kedua adalah UI UX. Nah, kenapa sih 2 role ini penting di tahap awal? Nah, kalau kita misalkan bicara
teknikal di lapangan, di profesional gitu ya. Biasanya ketika user ingin request suatu aplikasi, misalkan nih teman-teman request aplikasi apa namanya untuk pesan makanan misalkan. Ah, lagi nanggung ini ya. Pak Taufik, mungkin jaringannya kurang bagus. Apa man? Lagi itu. Baik teman-teman, mungkin kita tunggu dulu ya. Jaringan Bapak Taufiknya sedang kurang baik. Tapi kalau nggak pakai mood matiin aja. Bentar, ternyata keputus tadi. Halo? Iya Pak, Suaranya. sudah Pak. Oke, baik. Tadi lanjut sampai ini ya, praktik. Jadi kalau di dunia profesional teman-teman, itu tadi dua role tadi ya. Jadi yang pertama adalah UI UX, yang kedua adalah business analyst. Nah, keduanya ini itu saling kolaborasi. Jadi misalkan user minta request aplikasi A, nah itu di supportnya oleh business analyst. Nah, kemudian dari business analyst dibuatkan IRD, BFD dan sebagainya. Kemudian nanti diserahkan ke tim UI gitu ya. Nah, barulah dibuatkan dari mungkin tahapan mockup, kemudian hingga prototype, hingga fidelity design seperti itu teman-teman. Nah, jadi kembali lagi kalau kita definisikan UI itu adalah user interface, mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sebuah sistem atau sebuah program gitu ya. Programnya umumnya dibagi tiga teman-teman, ada yang website, ada yang mobile, ataupun software gitu ya. Nah, kalau bicara UI juga, itu cakupannya ada beberapa, dari mulai fisik, tampilan fisik, apa yang kita lihat, kemudian warna, kemudian tampilan animasi, hingga pola komunikasi suatu program dengan penggunanya gitu teman-teman ya. Nah, jadi UI ini itu sebuah pintu gerbang teman-teman, pintu gerbang ketika kita ingin membuat suatu produk, suatu program gitu ya. Jadi tanpa UI ini itu harusnya sih ya produknya nggak akan full bagus gitu ya. Bisa aja di kita itu ada namanya full stack teman-teman. Nah, full stack ini kalau bahasa Sundanya apa ya? Bukan bahasa Sunda sih, palu gada teman-teman ya. Jadi full stack ini sebuah role yang bahasanya palu gada. Palu gada tuh apa lo mau gua ada. Jadi intinya semua pekerjaan itu udah dihimpun oleh role ini teman-teman. Dari mulai tadi desain UI-nya, kemudian analisisnya, sistem analisnya, back end-nya, front end-nya, hingga ke DevOps, bahkan QA juga, quality assurance sama dia gitu ya. Nah, ini di Indonesia umumnya masih kayak gini teman-teman ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan tuh bakal senang dapat full stack gitu, apalagi yang orangnya suka gitu ya, suka mulai suka jadi full stack gitu ya. Nah, kalau di kami gitu ya, di profesional, jadi perusahaan saya gitu ya, itu memang dibagi-bagi teman-teman ya. Jadi kalau full stack itu ada, tapi memang kita kondisional. Kalau projectnya dirasa memang sanggup dan memang membutuhkan waktu sedikit, itu biasanya pakai full stack. Tapi kalau misalkan yang projectnya besar, nah itu kita
sendiri-sendiri ya role-nya. Jadi ada beberapa role. Yang pertama adalah tadi BA, kemudian UI UX, nanti baru sambung ke developnya, ke back end, kemudian nanti ke front end, baru ke DevOps, dan terakhir QA gitu ya teman-teman. Nah itu mungkin yang pertama terkait definisi tadi. Kemudian yang kedua share. Kayak yang kedua kita bicara tentang UX. UX itu kan artinya user experience. Nah secara arti itu kan bahasa Inggris ya. Kita artikan ke Indonesia berarti kan pengalaman user gitu ya teman-teman ya. Bedanya apa sih dengan UI tadi? Nah, lebih ke titik fokus utamanya teman-teman. Nah, kalau UI itu bicara tentang apa yang user lihat gitu ya. Apa yang kita lihat. Misalkan kita melihat sebuah website, melihat sebuah aplikasi di dalam mobile gitu ya. Nah, itu kan kita lihatnya secara tampilan ya. Kayak misalkan kita buka aplikasi, anggapnya Tokopedia. Berarti kita buka tuh, oh kita lihat tuh logonya yang muncul, apa namanya, splash screen-nya seperti apa sih Tokopedia. Kemudian juga nanti ada lagi misalkan ketika udah masuk ke logo utama, kemudian masuk ke home-nya, nanti ada tombol-tombol di bawahnya. Nah itu semua masuknya teman-teman adalah UI. Jadi apa yang teman-teman lihat itu UI. Nah, kalau UX itu adalah pengalaman yang teman-teman rasakan ketika mengakses sebuah aplikasi. Nah, misalkan tadi analoginya adalah aplikasi Tokopedia. Nah, ketika teman-teman membuka aplikasi Tokopedia, misalkan ya, sudah dibuka, kemudian tahu-tahu loadingnya lama. Nah, itu kan masuknya pengalaman teman-teman nih. Nah, itu bisa menjadi bagian dari user experience juga. Kemudian ketika masuk ke halaman utama, teman-teman tahu-tahu misalkan, oh bingung nih, udah gini kemana lagi ya. Nah berarti kan itu secara experience-nya kurang baik teman-teman ya. Nah tapi kalau udah sekelas aplikasi kayak Tokopedia, kemudian platformnya misalkan e-commerce lah kita temanya, Bukalapak, kemudian ada lagi apa lagi, ada Lazada, Blibli dan sebagainya. Itu kan kalau teman-teman perhatikan itu umumnya kalau kita lihat UI-nya dan UX-nya itu sama, mirip-mirip teman-teman ya. Misalkan kita buka sekarang aplikasi Tokopedia gitu ya teman-teman. Nah di Tokopedia itu kan ketika kita buka, dia tampilan paling bawahnya itu adalah home gitu ya, di bawah. Kemudian ada feed, ada official store, ada wishlist, ada transaksi. Nah di platform lainnya pun demikian, bukan jauh beda. Jadi tombol-tombol 5 tombol itu pasti terletak di bawah. Cuman mungkin preferensi mereka beda-beda sehingga mungkin ada perbedaan. Ketika kita klik tombol yang di bawah itu nggak mesti sama susunannya, nggak mesti home, kemudian feed, official store, nggak. Jadi beda-beda gitu ya. Nah itu kita bicara UX. Jadi seberapa nyaman sih kita menggunakan sebuah aplikasi gitu ya. Bahkan kalau teman-teman perhatikan gitu ya, hampir aplikasi-aplikasi yang memang didesain dan udah publish lama gitu ya, udah terkenal gitu ya, mau temanya misalkan e-commerce, kemudian temanya adalah apalagi misalkan sosial media, itu kalau teman perhatikan itu mirip-mirip gitu ya. Nah mereka itu mendesain seperti itu bukan tanpa sebab teman-teman ya, tapi kan masuk siapa dari, nah riset mereka mungkin kita tidak tahu detail ya, tapi yang pasti itu berdasarkan riset si penggunanya yang udah pasti itu ya. Nah kalau dulu teman-teman UX itu memang aplikasi yang punya usability yang bagus udah cukup kalau dulu ya. Nah tapi kalau sekarang itu sebuah platform, website atau mobile tadi atau software yang memiliki user experience bagus itu yang bisa orang itu ketika akses, padahal dia pertama kali ya, dia udah tahu nih menu-menunya kemana aja, kemudian fiturnya apa saja gitu ya. Nah itu yang paling bagus aplikasi yang seperti itu. Nah itu UX. Kemudian juga kalau kita perhatikan teman-teman nih, yang riset sedikit aja, kalau kita buka aplikasi media sosial yang terkenal lah sekarang, misalkan Instagram, secara nggak langsung kan akses Instagram itu kan pasti ada tujuan ya, apakah memang cari informasi, apakah iseng-iseng. Nah biasanya kalau yang user experience nggak bagus itu dia iseng-iseng tuh nggak akan betah lama-lama teman-teman. Tapi teman-teman bisa bayangkan di Instagram itu orang banyak sekali yang
apa ya, bahasanya mungkin apa, wasting time gitu ya. Jadi iseng-iseng scrolling gitu ya, atau mungkin sekarang banget TikTok gitu ya. Itu tuh berjam-jam teman-teman, kalau teman-teman apa namanya, perhatikan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data, itu ternyata hampir mayoritas orang-orang yang buka Instagram itu berawal dari iseng-iseng gitu ya teman-teman, scroll-scroll. Nah kemudian dia dapat data di interest gitu ya, dia kepoin tuh. Nah tapi awalnya tadi iseng-iseng. Nah iseng-iseng itu kan artinya kalau yang UX-nya nggak bagus ya dia pasti mudah jenuh atau bosan gitu ya teman-teman. Kemudian juga aplikasi lainnya adalah WhatsApp gitu ya, media sosial yang khusus buat chatting. Nah kalau kita ngetik di WhatsApp kan apa ya, beda antara kita ngetik di WhatsApp mungkin ya dengan di platform aplikasi lainnya. Bedanya mungkin banyak ya dari UX-nya, kita bandingkan misalkan dengan Telegram ya yang penggunanya juga lumayan banyak gitu ya. Itu kan sebenarnya aplikasinya goalnya sama ya, memfasilitasi untuk berkomunikasi teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat dari UI-nya itu, UX apalagi UX-nya itu udah beda teman-teman ya. Kalau WhatsApp dia itu lebih fokus mungkin kepada penggunaan personal teman-teman ya. Walaupun beberapa bulan terakhir teman-teman itu muncul sebuah fitur yang namanya komunitas. Nah, komunitas ini ya bermanfaat juga teman-teman ya, walaupun di platform lain seperti misalkan kalau yang dunia profesional buat chattingan tuh biasanya pakai Slack teman-teman ya. Slack itu sama aplikasi chatting tapi dia fokusnya lebih ke penggunaan lingkup pekerjaan. Nah, di Slack itu dalam teman-teman ada fitur komunitas. Kemudian di pesaingnya Telegram itu juga sebenarnya kalau kita perhatikan komunitas itu udah beribu-ribu bahkan ya, bahkan berpuluhan ribu fasilitas Telegram itu dalam satu grup itu bisa menampung puluhan ribu. Nah, kalau di WhatsApp itu belum ya untuk sekarang. Tapi kan seiringnya berkembangnya zaman, fitur-fitur di WhatsApp juga terus ditingkatkan teman-teman. Oke, next slide kemudian. Oke, tadi kita bicara tentang apa sih UI dan apa sih UX. Nah, sekarang kita lihat teman-teman berdasarkan gambar ini gitu ya. Apa sih perbedaan UI dan UX? Nah, kalau kita lihat ibaratnya apa, otak kiri otak kanan ya teman-teman ya. Kalau UX otak kiri, kemudian UI otak kanan. Nah sebenarnya tadi udah di-mention teman-teman ya terkait dengan perbedaan UI dan UX ya. Kalau UI itu fokus kepada apa yang kita lihat, lebih ke desain lah bahasa gitu. Tapi UX itu lebih ke pengalaman si pengguna sendiri gitu ya. Nah seorang UI bedanya itu detailnya ya. Seorang UI itu akan mendesain program aplikasi web atau mobile sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah ini mungkin yang dasar-dasarnya. Jadi umumnya UI itu desain program aplikasi web dan mobile berdasarkan kebutuhan pengguna. Misalkan di saya ya, di perusahaan saya itu membuat sebuah aplikasi berdasarkan kebutuhan user. Nah usernya siapa sih? Ya product ownernya gitu ya. Yang request aplikasi itu diberitahukan ke product owner, nah baru diberitahukan ke timnya. Nah kalau misalkan UX itu dia beda. UX itu membuat program berdasarkan pengalaman dari penggunanya gitu ya. Jadi dua hal berbeda ya teman-teman ya. Kalau UI tadi itu base-nya adalah kebutuhan sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu ya. Jadi pengguna request apa sih? Nah kalau UX itu adalah berdasarkan pengalamannya ya. Jadi yang satu kebutuhan, yang satu pengalaman. Nah sebenarnya keduanya memiliki tujuan sama, yaitu mendesain program aplikasi web ataupun mobile gitu misalkan. Ya tujuannya untuk memudahkan pengguna dari segi UI-nya yang menarik, kemudian apa namanya intuitif, tombol-tombolnya dari warnanya juga oke. Terus pengalamannya juga si pengguna mudah menggunakannya, tidak perlu yang namanya guideline lagi. Kadang kan kalau kita lihat aplikasi-aplikasi sekarang umumnya memang nggak ada guideline ya teman-teman ya. Padahal untuk aplikasi-aplikasi yang baru gitu ya, yang nggak familiar gitu ya, apalagi formatnya tidak berbeda dengan yang umum. Misalkan kita temanya adalah marketplace, berarti kan role modelnya ada yang existing sekarang ya, kayak misalkan Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan sebagainya. Nah tapi ketika dia berbeda UX-nya apalagi ya dengan yang udah ada, nah itu
bakal tanda tanya sebenarnya teman-teman. Jadi si pengguna bakal asing nih dengan tombol-tombolnya, misalkan dengan UX dan lain sebagainya. Nah, kemudian seringkali dalam proses perancangan sebuah program, bukan seringkali, bahkan ini sudah sepaket atau bahkan ini double job teman-teman ya. UI dan UX itu selalu berada dalam satu tim. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi pengalaman saya di profesional yang sekarang juga sedang berjalan teman-teman, UI UX itu kami masih menggunakan satu role yang sama. Artinya dua role beda umum tapi orangnya sama satu gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena karena ya pertama mungkin dari segi finansial perusahaan cukupnya buat nge-hire satu orang teman-teman gitu yang pertama. Kedua, memang kalau kita lihat riset di perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu ya, umumnya bahkan sekelas perusahaan mungkin di bawah BUMN gitu ya, itu tuh memang masih menggunakan format yang sama. Jadi UI UX itu ibarat satu role. Padahal kalau kita lihat dari pengertian dari dari detail tadi itu kan udah dua hal yang berbeda sekali ya. Kalau UI itu fokus aja ngedesain gitu ya. Tapi kalau UX tuh dia ngeriset gimana sih cara memberikan pengalaman yang menarik kepada si user ketika menggunakan aplikasi yang dibuat gitu ya. Nah, kembali lagi, jadi kalau ditanya apakah UI UX itu berbeda, jawabannya adalah beda gitu ya teman-teman. Tapi apakah teknisnya di lapangan UI UX itu dalam satu role yang sama atau dua role berbeda? Jawabannya tergantung gitu ya. Kalau memang misalkan kita fokusnya umumnya Indonesia itu dalam satu role, tapi kalau secara profesional harusnya itu dua role berbeda teman-teman ya. Nah, kemudian UI juga fokusnya itu kepada kebutuhan pengguna teman-teman ya, terhadap program aplikasi web atau mobile. Nah, kalau UX kembali lagi ke pengalaman, yang satu kebutuhan, satu pengalaman. Nah, pada dasarnya UX ini adalah tentang memahami pengguna. Jadi kata kuncinya itu teman-teman ya, memahami pengguna gitu ya. Nah, tujuan UX itu adalah mencari tahu siapa mereka, jadi apa yang mereka capai, dan apa yang terbaik bagi mereka untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi UX itu berkonsentrasinya pada bagaimana sebuah produk terasa dan apakah itu memecahkan masalah bagi pengguna. Nah, jadi menarik kalau kita ngedesain nih UI-nya yang luar biasa teman-teman ya, bagus gitu ya. Kemudian UX-nya ternyata goalnya nggak sampai. Kalau di sini kan tujuannya jelas ya, yaitu mencari tahu siapa mereka. Jadi penggunanya siapa sih gitu kan, segmentasinya kalau di bahasa marketing mah siapa sih gitu yang gunain tuh. Apakah generasi Z kah, generasi milenial kah, generasi X atau bahkan baby boomers dan lain sebagainya. Nah, itu harus diketahui oleh si UX itu gitu ya. Kemudian yang dicapai itu apa dari aplikasi itu gitu, yang ingin dicapai itu apa. Dan terakhir adalah gimana sih memberikan yang terbaik bagi si user itu. Kemudian UX juga berkonsentrasi pada bagaimana sebuah produk terasa dan apakah itu memecahkan masalah tadi ya. Kemudian kalau UI, nah UI itu bagaimana suatu website atau aplikasi yang dibuat terlihat dan berbentuk seperti apa. Jadi fisiknya teman-teman yang kita lihat nih, tampilan di web itu seperti apa sih, di aplikasi itu seperti apa sih. Nah, itulah namanya UI. Termasuk layouting, tata letak, visual design gitu ya, dan branding gitu ya. Itu UI teman-teman ya. Oke, selanjutnya next slide. Nah, kita coba bahas UI design dulu ya teman-teman ya. Nah, seperti namanya, UI adalah user interface. Nah, maka kalau kita jabarkan itu ada dua kata teman-teman ya, ada user, ada interface. Nah, kalau teman-teman lihat itu ada sebuah gambar gitu ya. Yang pertama adalah user. Jadi user itu mengharapkan apa sih gitu ya. User itu yang pertama adalah gampang digunakan. Nah, ini penting teman-teman. Jadi kadang juga seorang developer itu nggak memikirkan perihal dengan desain yang dia buat itu gampang nggak digunakan gitu ya. Bahkan ada yang kompleks gitu ya, artinya tidak mudah digunakannya gitu ya, bertele-tele, looping lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama itu adalah user itu mengharapkan gampang digunakan. Kemudian juga
mudah dipahami. Jadi kalau udah gampang, memahaminya mudah, kemudian ketiga nggak bikin bingung nih, misalkan habis dari sini kemana ya gitu ya, klik tombol apa ya. Kalau tua kita mungkin ya sering kali misalkan kalau apa ya, pengalaman pribadi juga ya, orang tua sering kali minta tolong ini kemana ya habis dari sini gitu ya, harus mencet apa ya. Nah berarti itu kan sebenarnya itu bisa kita tinjau dari dua perspektif, antara orang tua kita mungkin yang masih belum terlalu memahami, atau mungkin bukan nggak menyesuaikan ya, atau mungkin bahasanya udah beda zaman gitu ya kalau sekarang bahasanya, jadi sehingga mereka nggak familiar. Atau mungkin juga yang kedua tadi, yaitu dari mudah dipahaminya tuh nggak terlalu apa ya, ngerti gitu ya ketika mengakses sebuah aplikasi itu teman-teman. Nah kemudian yang terakhir, semuanya jelas mana yang bisa dipencet atau enggak. Nah ini kadang kala juga saya pribadi pernah menemukan suatu aplikasi teman-teman yang ternyata saya pencet-pencet tuh nggak ini ya, apa namanya, nggak ada action gitu ya, nggak ada feedbacknya. Nah ketika diteliti ya emang itu nggak bisa dipencet gitu kan. Nah apa namanya, poinnya adalah apa saya yang kurang up to date, atau memang UI-nya tadi ya, UI desainnya kurang. eh, Nah kemudian kalau bicara interface, nah ini apa yang tampil nih teman-teman. Kalau itu kan bicara user ya. Nah ini bicara interface yang tampil di hadapan kita gitu ya. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, clean, bersih gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan UI yang kotor itu ketika di aplikasi banyak iklan gitu ya. Nah ini tapi itu beda pembahasannya. Tapi intinya yang clean itu adalah yang apa namanya, dia tuh jelas terlihatnya modern gitu ya. Nih ada poin-poin itu sendiri detailnya sebenarnya. Keren, cakep, kekinian, colorful, gak boring gitu ya. Dari segi warna lain sebagainya gitu ya. Oke, next slide deh. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang apa itu UI dan apa itu UX, kemudian perbedaannya apa, kemudian UI design itu apa, maka yang selanjutnya adalah gimana sih kalau teman-teman di sini ingin menjadi seorang UI designer gitu ya. Nah untuk menjadi seorang UI designer, kita asumsikan skip dulu ya, skip untuk kata usernya teman-teman ya. Jadi kita fokus dulu ke interface-nya ya. Interface tadi ya yang sebelumnya, jadi fokus kepada apa yang dilihat dulu ya oleh kita gitu ya. Nah dalam pembuatan UI teman-teman, kita harus memikirkan bagaimana nanti user itu memakainya. Misalkan sederhana, sebuah tombol teman-teman ya. Nah dalam mendesain sebuah tombol, kita itu harus memikirkan apakah user tahu kalau ini tombol yang bisa diklik. Nah yang tadi saya mention ya, jangan-jangan dia nggak tahu kalau tombol itu bisa diklik gitu ya. Itu kan jadi PR ya sebenarnya, berarti UI-nya nggak baik itu. Nah kemudian tidak kalah penting juga, kita harus tahu bagaimana bentuk tombol itu. Jadi selain kita desain agar dan yang kedua, bentuk teman-teman. Nah, makanya tadi beberapa kali dimention kalau sebuah aplikasi yang sudah publish saat ini, misalkan temanya e-commerce tadi, misalkan kayak Tokopedia, Bukalapak. Nah ketika kalau kita lihat ya aplikasi mereka di mobile aja, itu kan umumnya modelnya sama-sama tadi ya. Nah itu kan artinya dia tidak menjadi berbeda dibandingkan marketplace lain. Karena apa? Karena tadi user itu udah familiar loh kalau aplikasi marketplace itu bentuknya kayak gini gitu ya. Nah jadi itu tadi ya terkait dengan tombol gitu ya. Nah kalau kita lihat contohnya teman-teman ya, mungkin pasti sudah banyak yang pernah dengar ya aplikasi kayak misalkan Photoshop, kemudian GIMP ada di sini. GIMP itu GIMP, aplikasi open source kalau nggak salah ya. Nah itu aplikasi-aplikasi yang familiar untuk editing gitu ya, dan umumnya kalau kita lihat di aplikasi editing foto itu bentuknya sama teman-teman ya, desainnya itu sama gitu ya. Kalau kita buka aplikasinya, di kanan tuh ada bar untuk apa, di atas tuh ada menu-menu buat apa. Nah, jadi umumnya sama seperti itu ya. Nah kemudian teman-teman, langkah pertama teman-teman ketika ingin menjadi seorang UI designer, yaitu kita
ATM dulu teman-teman ya. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi gitu ya. Atau jangan ATM lah, kita jiplak teman-teman. Jadi ada kata jiplak tuh. Nah, kita jiplak itu dari beberapa referensi yang gratis teman-teman ya, kayak dribble.com, behance.net, crafty.com. Nah, teman-teman bisa akses itu. Nah, jadi nggak usah bingung teman-teman. Langkah pertama ini teman-teman tinggal cari desain, kemudian mau desain apa gitu ya. Kita tinggal pilih-pilih dari beberapa website referensi tadi. Banyak sekali teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama tadi kita jiplak. Nah, kenapa sih kita harus menjiplak desain teman-teman ya? Hal yang pertama alasannya adalah agar kita familiar teman-teman dengan UI. Nah, logiknya seorang manusia ketika dihadapkan pada sesuatu yang berulang teman-teman ya, itu bakal teringat polanya. Kemudian asumsi gini ya, asumsi kita membaca sebuah buku teman-teman, atau sebagai muslim ya kita baca Quran. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau kita sering baca Quran, sering mendengar Quran, itu sebenarnya mau nggak mau kita sedang menghafal teman-teman, gitu ya, kuncinya keywordnya. Jadi kalau kita menghafal sesuatu sederhana teman-teman, ulang-ulang aja itu terus, baik secara visual maupun secara pendengaran gitu teman-teman ya. Nah, sama juga ini dalam hal ngejiplak desain gitu ya, untuk tahapan awal belajar. Teman-teman plak aja tuh berulang kali gitu ya, sekali dua kali gitu ya. Apa sih yang dijiplak gitu ya? Dari mulai bentuk tombolnya, kemudian ukuran teksnya, jarak tiap elemen, dan lain sebagainya. Nah, makin sering nanti teman-teman ketika menjiplak sebuah desain gitu ya. Ini nih konteksnya dalam untuk sebuah pembelajaran teman-teman ya, bukan komersial ya. Semakin sering teman-teman menjiplak sebuah desain, nah, akan semakin familiar teman-teman ya dengan UI tersebut. Tapi tadi disclaimer ya, ini untuk kepentingan belajar saja, bukan untuk komersialisasi. Kayak misalkan untuk upload sosmed, apalagi dijual belikan, bukan ya. Tapi untuk belajar aja. Nah, kalau kita menjiplak UI itu berkali-kali, itu maka akan terbiasa kita untuk membuat tombol, kemudian membuat drop down, input text, elemen-elemen UI lainnya ya. Nah, step by stepnya, yang pertama teman-teman, itu kita tentukan dulu platformnya nih. Kita mau ngejiplak desain platform apa nih? Misalkan platformnya mobile kah, kemudian software kah, atau web kah gitu ya. Misalkan kita jiplak itu Android atau iOS, berarti kan mobile gitu ya. Nah, setelah pertama kita tentukan platformnya, langkah kedua adalah kita tentukan tema desainnya teman-teman. Misalkan tema desain itu kan ada yang kesehatan, ada yang teknologi, ada yang marketplace, lain sebagainya gitu ya. Ada yang F&B atau pemesanan makanan, lain sebagainya. Nah, itu kita tentukan tuh langkah kedua. Nah, kemudian langkah ketiga, ketika kita sudah memilih platform dan tema yang dipilih, nah saatnya kita untuk browsing referensi lagi teman-teman, desain-desain yang disukai terkait dengan dua keyword tadi. Platformnya misalkan iOS, temanya misalkan teknologi. Nah, kita cari tuh referensi terkait dengan S. Nah, ketika kita udah memilih, ketika udah cari-cari, langkah ketiga adalah kita jiplak dari beberapa referensi itu, misalkan gitu ya. Coba di slide selanjutnya teh. Nah, misalkan di sini ada sebuah desain teman-teman ya, referensi dari internet. Ketemu nih dua desain. Yang pertama itu merepresentasikan apa tuh? Tanggal ya, weather ya, cuaca gitu ya. Yang kedua adalah mungkin lebih ke desain kotak-kotak minimalisnya. Nah, maka digabungkan teman-teman di bawah tuh. Nah, jadi dari informasinya di Adobe yang desain pertama, kemudian untuk yang desain kotak-kotaknya itu di Adobe dari yang kedua. Nah, ini langkah yang paling sederhana teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, slide teh. Nah, biar lebih detail teman-teman, ada sebuah contoh pertama teman-teman ya. Nah, contoh menu pertama ini rasanya teman-teman udah nggak asing lagi ya. Ini tuh di aplikasi apa sih gitu ya. Sebenarnya sering munculnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kenapa sih itu menunya ada di bawah tuh? Yang kiri bawah tuh mungkin text message mungkin ya. Kemudian yang tengah itu adalah notes, catatan. Yang kanan itu pesan masuk mungkin ya. Dan yang paling kanan itu kita milih menu-menunya. Nah, kenapa itu ada di paling bawah, 3 tombol tadi? Nah, karena itu memang menu utamanya teman-teman ya.
Nah, dalam aplikasi ini asumsinya user itu sering berpindah-pindah dari menu satu ke menu lainnya dalam selang waktu yang relatif singkat gitu teman-teman. Kayak misalkan yang tadi saya contohkan ya, dalam aplikasi Tokopedia itu ada menu home, ada feed, official store, wishlist, dan transaksi gitu ya. Artinya umumnya user itu lebih sering akses bagian itu teman-teman ya, dalam aplikasi Tokopedia itu. Nah, sama juga di sini. Jadi alasannya itu yang pertama, penempatannya karena sering diakses dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian kenapa sih ada tulisan tebal dan ada yang tidak tebal? Kalau teman-teman perhatikan tuh di artikel sama yang tebak gambar tuh kan tebal ya si badinya, isi-isinya. Nah, kalau teman-teman udah sering lihat email, ini udah familiar alasannya ya, karena itu tanda belum dibaca teman-teman ya. Jadi kalau kita udah baca, kita buka ya maka boldnya dia menghilang. Jadi itu salah satu contoh UI itu teman-teman yang kita lihat. Kemudian next slide. Kemudian contoh kedua teman-teman. Nah, di sini ada sebuah konfirmasi pembayaran Anda. Kemudian ada beberapa form isian. Nah, dari dua inputan tanggal itu kenapa sih beda teman-teman ya? Padahal kan sama-sama milih tanggal ya. Kalau teman-teman lihat tuh ada di bagian tanggal lahir sama tanggal pembayarannya. Nah, kalau teman-teman bayang di seorang user yang mengaksesnya untuk mengisi tanggal lahir yang atas ya, itu lebih mudah memakai format pengisian yang atas atau yang bawah teman-teman. Tanggal lahir ya, pasti milih yang atas teman-teman. Nah, kita tinggal pilih nih tanggal lahir kita misalkan 23, di situ 23 Maret 1980. Kalau akan memakai menu yang pilih tanggal bawah, itu kan kita masih scroll dulu kan, scroll ke tahun 1980 dulu, baru nanti ke bulan apa, baru klik tanggal apa gitu ya. Koneksinya jauh. Halo Bapak, suaranya tidak terdengar. Sinyal. Oke, halo, dengar suaranya tuh masuk? Ya, sudah ada Pak. Bukan putus lagi. Oke, jadi untuk desain yang ketiga contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini, kenapa sih menu di kiri itu dia ke bawah gitu ya? Itu kan ada tuh di kiri tuh ada yang chart wizard tuh, dia kan ke bawah banyak gitu ya. Nah, apakah karena ini dashboardnya trennya itu selalu menaruh di kiri karena tren gitu ya alasannya, atau gimana gitu kan? Nah, ternyata itu bukan karena tren teman-teman ya. Nah, menaruh di kiri dan vertikal ke bawah itu adalah pertimbangannya namanya skalabilitas teman-teman. Nah, sebelum merancang desain ini itu dianalisa dulu bahwa kedepannya ternyata menu-menu di dashboard ini itu akan bertambah teman-teman, dan pertambahannya bisa cukup banyak teman-teman ya. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalkan desain menunya itu secara horizontal bukan vertikal, itu di atas misalkan horizontal, pasti kita bakal gak akan familiar banget gitu ya lihat menu. Pernah nggak kita nemu menu yang kita scrollnya itu ke kanan gitu ya, mentok ke ujung, kayaknya minim gitu ya. Nah, makanya ini salah satu menjadi alasan kenapa dibuat di vertikal gitu ya, kiri ke bawah. Oke, selanjutnya teh. Oke, baik teman-teman, terakhir, jadi pada kesimpulannya kenapa sih
UX itu penting. Yang pertama adalah pastinya memudahkan pengguna gitu ya. Ketika kita bicara UI, desain UI itu tanpa UX itu mungkin tidak akan powerful gitu teman-teman ya. Tapi kalau disandingkan dengan UX, ternyata UX-nya itu punya perspektif berbeda, misalkan terkait desain UI-nya, maka dikasih masukan tuh itu bisa menambah powerful untuk mengguna aplikasi tersebut gitu ya, dalam aspek usability-nya gitu ya pastinya. Selanjutnya yang kedua adalah menarik minat pengguna. Jadi selain faktor kemudahan gitu teman-teman ya, penerapan UX juga sebenarnya itu menarik minat pengguna gitu ya. Tujuan aplikasi dibuat itu sudah pasti ingin penggunanya selalu menggunakan aplikasinya gitu kan ya, umumnya pasti seperti itu teman-teman ya. Nah kalau misalkan aplikasi yang gak menarik ya pasti ditinggalkan gitu kan teman-teman oleh si penggunanya tersebut gitu ya. Makanya amat sangat penting poin kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah berdampak pada faktor kesuksesan. Nah seperti poin yang di atas, menarik minat pengguna. Nah pengguna akan mudah meninggalkan aplikasi yang tidak memberikan pengalaman menarik. Nah ini ya, jadi yang buat boring gitu ya, itu tuh kayaknya bahkan bukan ditinggalkan lagi, di uninstall gitu ya. Gitu. Nah kemudian contoh aplikasi chatting misalkan WhatsApp gitu ya. Nah kalau kita lihat aplikasi ini tuh makin hari makin banyak penggunanya teman-teman ya, karena dia memberikan UX-nya yang menarik teman-teman ya. Nah bisa yang jenis semakin turun setiap hari gitu ya. Makanya UX ini penting banget. Kemudian yang keempat, menghasilkan UI yang bagus. Nah, UX teman-teman ya. Nah, kalau jika UX-nya ini benar-benar diperhatikan penerapannya, maka yang muncul UI-nya juga bakal bagus gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk memenangkan persaingan, udah pasti ya teman-teman gitu ya. Kalau misalkan kita lihat ya toko retail kayak Indomaret, Alfamart ya, bisa memenangkan persaingan di toko sekelilingnya ya, karena mereka menerapkan UX yang bagus teman-teman ya, user experience yang bagus gitu ya, dari mulai servicesnya kemudian tasnya teman-teman ya. Nah padahal kalau kita lihat teman-teman, barang yang dijual sama gitu ya dengan toko-toko yang lain, bahkan dengan toko kelontongan yang kita lihat lebih murah mungkin ya, si harga si barang itu. Tapi kenapa sih orang lebih milih si Indomaret maupun Alfamart ini? Karena tadi UX-nya dia lebih baik gitu ya. Contoh lagi kemudian antara Android iOS gitu ya. Kenapa sih orang mau bayar mahal buat smartphone iOS terutama gitu ya? Karena iOS itu nggak ada di platform OS lainnya teman-teman ya. Bahkan di Android sekalipun. Makanya dia punya eksklusivitas terkait dengan UX-nya. Kemudian ada beberapa hasil penelitian terkait UX teman-teman. Nah, menurut penelitian Image Innovation, sebuah lembaga penelitian berbasis di Amerika, jika konten tidak dioptimalkan dengan baik, maka 79% pengunjung akan keluar dari website dan mencari konten produk lainnya. Jadi 80% teman-teman, kalau konten kita nggak di website, desainnya UX yang nggak bagus, UI yang nggak bagus, 80% meninggalkan website kita. Kemudian juga ada lagi menurut penelitian lembaga riset HubSpot, pengguna ponsel punya kecenderungan untuk meninggalkan website jika sesuai dengan perangkat yang mereka punya gitu ya. Jadi bahasanya mungkin responsif ya. Jadi ada website yang memang desainnya itu khusus desktop, tapi yang bagus itu ketika dia bisa diakses dengan baik juga di ponsel gitu ya. Kemudian juga menurut penelitian dalam riset kasus nyata, pendapatan dari website espn.com melonjak 35% teman-teman setelah mereka mendengarkan keluhan pengguna mereka dan mendesain ulang homepage mereka. Jadi bayangkan teman-teman, atas improve dari pengguna itu meningkat 35%. Saking berdampaknya UX ini teman-teman ya. Dan terakhir menurut Adobe itu 39% orang akan berhenti mengakses website jika gambar tidak dimuat-muat atau terlalu lama loadingnya. Nah jadi terkait dengan performa website juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Oke, terakhir. Oke, baik teman-teman. Itu sebagai kembali yang untuk
kita gitu ya. Jika mereka mengalami pengalaman yang buruk, kita contohnya calon pembeli ini tidak bisa menemukan apa yang mereka butuhkan. Misalkan dari makanan A gitu ya, tapi ternyata nggak ada. Itu kan pasti, oh udah deh nggak ke toko ini lagi karena nggak ada lagi gitu kan. Berarti kan udah rampung tuh si customer pertama. Dan juga tak hanya sedikit bisa tidak hasil yang membutuhkan gitu ya. Terus aktif teman-teman untuk menjangkau audiens kita. Oke, next slide. Oke, baik, itu saja mungkin penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih atas paparan materinya dari Bapak Taufik. Mungkin selanjutnya kita untuk memperdalam yang mau bertanya boleh ditulis di kolom chat atau langsung raise hand. Baik teman-teman, jika ada yang raise hand dari Luis, boleh silakan berbicara. Selamat malam, saya dari Katolik Albertus mau bertanya apakah untuk membuat sejenis UI atau UX ini membutuhkan sebuah untuk kayak yang dapat mempermudah bagi pemula-pemula gitu, atau kalau ada saran untuk pembelajaran gitu untuk bagi pemula jadi bisa mengembangkan bakat atau minat secara masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Luis. Mungkin mau langsung dijawab atau gimana Bapak Taufik? Boleh dijawab aja langsung ya. Oke, baik, terima kasih Luis ya untuk pertanyaannya. Jadi tools ya, yang kita bicarakan tools. Nah, pengalaman sebagai praktisi juga jadi yang paling, kalau yang paling banyak itu sudah pasti ya. Yang open source juga gratis, dia gratis ya masuknya ya, yaitu Figma gitu ya. Jadi Figma ini sebuah tools yang baru, tapi dia sudah powerful teman-teman. Adapun aplikasi lainnya lumayan banyak juga ya. Dari mulai Figma, kemudian ada juga kalau untuk yang udah nyaman dengan ekosistem Adobe itu ada Adobe XD ya. Itu untuk UI UX-nya basis vektor, itu ada di web juga, ada di perangkat seluler juga bisa gitu ya. Kemudian ada InVision ya, untuk prototype, ada Sketch, ada Adobe Illustrator, ada Mockflow, ada Miro dan sebagainya. Nah, tapi intinya kalau untuk yang pertama ini saya sarankan sih untuk Figma gitu ya, Luis dan teman-teman. Karena Figma ini kita bisa akses secara gratis dan dia di web lagi gitu ya. Artinya bisa multi platform dibukanya gitu ya. Gitu. Kalau untuk belajar pertama kali tadi silakan teman-teman bisa implementasikan materi yang tadi saya sampaikan. Jadi tahap pertama teman-teman bisa riset dulu itu platformnya mau apa. Misalkan kita mau ngedesain, mau belajar UI-nya misalkan di iOS atau Android. Nah, teman-teman tentukan, udah gitu cari temanya apa yang mau dipilih, misalkan teknologi. Nah, udah dari situ baru teman-teman cari desainnya tadi carinya di web yang udah di-share tadi ya. Ada dribble.com, kemudian ada apa lagi tadi, ada beberapa website referensi lainnya ya, nanti bisa apa namanya dicari. Intinya gitu. Jadi lulus tahapannya yang pertama adalah tentukan platform, kedua adalah temanya apa, langsung riset aja cari desainnya, baru langsung implementasikan jiplak gitu ya. Jiplaknya di mana? Di Figma tadi ya. Kayak gitu. Mungkin Luis. Baik, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama.
Baik, selanjutnya ada Fahri Nabil Putra. Dipersilakan untuk berbicara. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Saya Fahri dari SMA Negeri 3 Bandung. Izin bertanya, apakah untuk UX bagian back-end-nya seperti database dan lain-lainnya? Dan kalau iya, bahasa pemrograman apa yang biasanya dipakai untuk membuat back-end ini? Begitu. Baik, langsung aja mungkin bisa dijawab Bapak Taufik. Oke, baik. Untuk dari SMA 3 Bandung ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah UX ini sudah termasuk dengan back-end? Jawabannya itu ya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara praktek jadi ketika seorang BA udah membuat desain seperti misalkan tadi BFD, IRD dan sebagainya, itu kan diserahkan ke UI, kemudian dibuat desain. Nah, baru nanti setelah dibuat desain, kolaborasi itu sama UX, riset itu apa saja sih misalkan yang cocok buat sebuah platform mobile gitu ya, tahap-tahapannya seperti apa. Nah, untuk UX sendiri, dia perannya selain dia support untuk UI-nya gitu ya, tapi dia juga menjembatani antara UI dan bahasa pemrograman sendiri guna bahasa gitu ya. Dia bentuk framework ada juga Node.js, Ruby atau Go gitu ya. Nah, itu paling sering ya. Nah, ketika udah masuk ke backend itu menjembatani, baru nanti dari backend alurnya ke frontend gitu ya. Dia ngasih tahu terkait dengan tadi ya program untuk database MySQL tadi. Ya, betul. Baik, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dulu nih dari chat untuk Adnan Erlansyah. Bisa bisa berbicara mungkin? Halo. Iya, sudah ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Bekasi dan untuk saat ini sedang bekerja di Bandung. Instan. Untuk pertanyaannya, apakah kendala teknikal dari user termasuk permasalahan dari UX? Jadi ada kasus di mana sebuah aplikasi itu ada fitur cek lokasi. Nah, untuk keakuratan lokasinya itu sendiri itu dilandasi berdasarkan dari usernya, apakah device itu bagus atau internetnya bagus. Nah, jika device tidak bagus, maka keakuratan dari deteksi aplikasi tersebut menjadi tidak sesuai. Nah, pertanyaannya, kendala yang seperti itu juga itu. Terima kasih. Oke, izin menjawab ya buat Adnan ya dari Bekasi University of People. Oke, pertanyaannya tadi berarti kesimpulannya apakah kalau misalkan nih suatu device ada fitur cek lokasinya nggak jalan karena karena internetnya nggak bagus atau device-nya nggak support ya, apakah itu termasuk UX atau jadi pengalaman pengguna juga teman-teman ya. Tapi ada tapinya, kita perdalam juga nih. Apakah itu UX-nya berkorelasi atau berhubungan dengan role lainnya? Misalkan kalau ini kan korelasinya lebih ke back end gitu ya. Gimana sih menempatkan API lain sebagainya sehingga bisa diakses atau mungkin dari bobot database-nya yang diperingan atau mungkin sebagainya sehingga semua device support. Kemudian juga kalaupun juga pakai internet misalkan kedetek misalkan ya, cuman kayaknya jarang sih ya ada aplikasi yang nggak pakai internet untuk akses
secara umumnya gitu ya. Jadi kalau dimasukkan ke UX bisa bisa ya tadi jawabannya. Cuman kalau kita perdalam itu mungkin berkorelasi dengan role-role lainnya seperti backend. Gitu, Adnan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, mungkin untuk pertanyaan dari materi pertama sudah ditutup ya buat teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut. Mungkin nanti bisa di-share kontak Bapak Taufiknya mungkin ya Pak. Nanti di-share di grup WhatsApp peserta. Enggak, silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak. Terima kasih buat Bapak Taufik atas pemaparan materinya. Kita akan lanjut materi kedua yaitu desain proses yang akan diisi oleh Ibu Rinanda Febriani SSTMT. Kepada Ibu Rinanda, apakah bisa terhubung? Ya, sudah masuk suaranya. Ya, Ibu. Ya, sudah. Oh ya Ibu, Afwan sebelumnya mau men-share presensi ya teman-teman. Teman-teman, saya panitia share presensi, jangan lupa isi presensinya ya. Terima kasih. Silakan Bu. Oke, baik, punya waktu berapa menit? 30 menit Ibu. Oke, baik. Jadi singkat ya, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua peserta dari ini bootcamp ya. Mudah-mudahan dalam waktu 4 hari ke depan kita bisa sama-sama belajar bareng ya teman-teman untuk memperdalam keilmuan khususnya di bidang UI UX. Boleh di next? Oke, nah ini cerita singkat ya tentang saya. Jadi izin memperkenalkan diri, nama saya Rinanda Febriani. Kemudian latar pendidikan saya lulusan tahun 2013 ya. Jadi saya dulu sebelumnya D3, mungkin karena nggak banget ya, jadi langsung D4 dan S2. Lulusan elektro khususnya teknologi media digital. Kemudian S2-nya juga melanjutkan di jurusan yang sama, gitu ya, teknologi media digital dan kemudian fokus dari penelitian saya itu memang mulai dari D4, kemudian S2 itu fokusnya di desain interaction teman-teman, gitu ya. Jadi cukup lama gitu ya, tapi sekarang tuh booming ke arah UX seperti itu. Kemudian untuk interest of ya dalam itu ya yang saya pelajari itu saya fokus di web design, kemudian design research di UI UX dan human computer interaction. Kemudian ini beberapa penelitian saya 5 tahun terakhir, kemudian pengabdian juga ya. Jadi kurang lebih memang mengarahnya ke arah human computer interaction. Kemudian 2 karya buku chapter saya itu fokusnya di ICT ya teman-teman. Jadi Information Communication and Technology. Jadi lebih ke TI. Oke, boleh dilanjut. Oke, singkat saja ya teman-teman, materi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai desain proses ya. Sebelumnya sudah kita kemudian beserta dengan contohnya dari Pak Taufik karena beliau juga dosen ya, jadi lebih mendalami seperti apa konsep UI UX ini kalau diterapkan dalam dunia bisnis gitu ya, atau startup sih pada khususnya. Ya, mangga dilanjutkan. Oke, jadi dari yang teman-teman simak tadi gitu ya, saya boleh ya manggil teman-teman ya. Untuk konsep UI UX sendiri bisa di next. Boleh di next? Oke. Nah, kalau kita lihat definisinya teman-teman gitu ya, bahwa UI bagaimana tata letaknya dari suatu tampilan gitu ya. Sedangkan UX itu lebih kepada feels gitu ya. Jadi feel bagaimana saat pengguna menggunakan aplikasi kita gitu ya. Jadi ini hanya review ulang karena
sebelumnya juga sudah dibahas secara detail ya teman-teman, jadi ini review saja. Boleh di next. Oke, kemudian ini tampilannya ya teman-teman. Jadi kalau UI itu, kalau kalian lihat pada layar kalian itu ada dua button ya, sukses yang pertama dan sukses yang kedua. Nah, dari tampilan yang kalian lihat itu, bagaimana para pengguna nanti bisa tahu bahwa fungsi ini bekerja atau tidak. Nah, itu definisi UI jika kita perlihatkan langsung ya teman-teman dari sisi interface-nya atau tampilannya. Next. Sedangkan UX gitu ya, ini kasusnya adalah tiga hal yang tidak bisa terpisahkan sebenarnya teman-teman gitu ya, dari UI, usability, dan juga UX. Jadi kalau UI itu bagaimana aplikasi bisa berjalan, sedangkan usability itu dia berjalan dengan baik teman-teman gitu ya. Kalau kalian lihat perbandingan antara gambar sebelah kiri dan kanan gitu ya, atau desain button kiri dan kanan, itu sama-sama fungsinya untuk menjalankan sebuah fungsi. Sisi usability-nya, maka para pengguna akan lebih memilih desain yang sebelah kiri gitu ya, karena di sana ada petunjuknya bahwa ya kalau di sini artinya dia yang kita pilih seperti itu. Nah, itu kasus untuk usability. Next. Kemudian untuk UX sendiri, itu fokusnya teman-teman tidak hanya bekerja secara baik, tapi juga bagaimana membuat sebuah desain itu menyampaikan sebuah feel teman-teman. Jadi pengguna itu bisa merasakan sensasi yang berbeda gitu ya. Mereka merasa happy, enjoy gitu ya, kemudian memorability, pengguna ingin lagi menggunakan aplikasinya. Contohnya di sini ya, gambar yang di bawah ada 3 button subscribe, kemudian yang kedua subscribe untuk warna yang berbeda, dan yang ketiga ada tampilan grid you are subscribed. Nah, tampilan grid you are subscribed itu kalau kita lihat ya teman-teman, atau kalian bandingkan ya antara button yang 1, 2, dan 3, maka otomatis ini akan menyampaikan sebuah feel ya. Kalau kalian lihat, oh ternyata yang saya subscribe itu sudah tercentang misalkan dan lain sebagainya, sudah sukses. Nah, itu adalah gambaran dari UX. Oke, next. Nah, ini ada gambaran dari NN Group Conference Amsterdam ya teman-teman. Jadi keilmuan desain interaksi ini kalau kita lihat atau kalian baca mungkin ya mengenai sejarahnya, itu mulai ada di tahun 1995 ya. Don Norman, kalau kalian mungkin pernah baca, itu beliau itu dulu fokusnya atau bekerja di Apple ya, kemudian memang fokusnya di desain interaksi, lalu mereka membangun sebuah website sendiri, bahkan dia membuka kelas yang untuk pelatihannya saja di dunia interface ini teman-teman, UI UX ini, itu sekitar 10-20 juta gitu ya. Jadi terima kasih nih buat tim dari Komprehensif ya yang mengadakan free ya untuk pembelajaran ini. Mudah-mudahan nextnya kita akan bisa mengembangkan bootcamp-bootcamp yang bermanfaat gitu ya. Oke, nah di sini teman-teman kalau kita lihat konsep desain interaksi atau keilmuan Human Computer Interaction atau HCI, suatu produk yang bisa diterima oleh user itu konsepnya dari yang pertengah-tengah ini teman-teman, utility gitu ya. Jadi apakah produk itu bisa digunakan atau tidak, gitu ya. Kalau barang yang kita buat saja tidak bisa digunakan, biasanya akan langsung ditinggalkan teman-teman. Seperti itu ya. Jadi produk-produk yang dibuat tanpa ada manfaat itu pasti akan ditinggalkan. Kemudian jika utility-nya sudah terpenuhi, maka naik ke aspek usability teman-teman semua, gitu ya. Lalu masuk ke desirability dan sampai ke brand experience, gitu ya. Nah, ini 4 tahapan untuk bisa mencapai UX goals, gitu ya. Ada perahan gitu ya, kita nonton kembali. Kalau kalian lihat produk yang ada di video ini, suaranya nggak ada ya? Soundnya di sebelah ujung kanan mungkin bisa dimonitor. Oh, tidak ada suaranya ya, mungkin harus ada suaranya. Oke, tidak apa-apa. Gimana, ini ada beberapa produk ya. Kalau kalian lihat,
ada alat yang digunakan untuk duduk gitu ya. Oke. Kemudian ini sebuah tatakan tempat gitu ya untuk makan buah ya, supaya kita bisa mengumpulkan sisa sampah dari makanannya di situ ya. Misalkan di sini adalah bijinya gitu ya. Watermelon juice holder namanya. Oke. Kemudian ada rotating umbrella. Ya, tapi merugikan sekitarnya. Kemudian gelas untuk minum ya. Oke, ya, boleh di next saja. Ya, jadi dari beberapa gambaran video yang kalian saksikan, teman-teman ya, itu adalah beberapa produk yang dikembangkan gitu ya. Tapi kita tidak bisa melihat aspek-aspek dari utility-nya dulu, gitu ya, kebergunaannya atau kemanfaatannya seperti apa, gitu ya. Sehingga mungkin untuk video tadi untuk pembuatannya lebih ke arah komersil ya, karena itu TikTokers ya kalau nggak salah, atau mungkin artis online gitu ya dari Cina yang memang banyak membuat produk-produk yang sifatnya kurang ya kalau dari sisi desainnya seperti itu. Oke, nah ini UI UX goals ya, bisa dilihat teman-teman kalau dalam bidang bisnis ya, bisa dilihat dari ROI-nya, marketing strategi. Boleh lanjut. Kemudian di bidang teknologinya itu perform, visibility, kemudian dev cost-nya. Lanjut. Nah, ini tadi ya cakupan dari usability dan user experience serta UI-nya, yaitu user, useful, usable, dan desirability. Gitu ya. Next. Selanjutnya produk sweet spot gitu ya. Jadi ini adalah goals dari UI UX. Jadi dari sisi UI-nya dan juga sisi UX-nya kita satukan seperti itu. Oke, boleh dilanjutkan. Ini ada sebuah website ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah akses gitu ya. Boleh dilanjut next. Oke, boleh di-play. Ini ada video ya. Jadi kalian bisa akses di outeringmo.com ya, salah satu website. Jadi kalau kita buka websitenya, teman-teman itu langsung loading ya. Loading untuk kita bisa akses dan masuk ke dalam websitenya. Kemudian tampilan awalnya adalah seperti ini. Jadi saat kita scroll gitu ya teman-teman, untuk halaman homepage-nya, dia akan menampilkan video seperti ini. Saat kita scroll terus ke bawah gitu ya, maka dia juga akan menampilkan beberapa produk yang mereka punya. Seperti itu. Oke. Ini sama. Website ini gitu ya, dari sisi UI itu sangat baik gitu ya. Kemudian dari sisi UX-nya bisa di next saja. Ya, dari sisi UX-nya juga sepertinya user penggunanya itu akan merasa happy gitu ya, seneng karena sifatnya dia entertain gitu ya teman-teman. Ada gambaran perpindahan video dan lain sebagainya. Boleh di next saja. Oke, dan kemudian ini ada sebuah website juga ya teman-teman. Kalau kita lihat website ini gitu ya, antara yang kiri dan kanan, kenapa yang kiri tidak sesuai dan yang kanan sesuai? Nah, dari sisi UI teman-teman, atau istilahnya typografi ya, itu lebih ke arah pemilihan warna, kemudian pemilihan font dan lain sebagainya. Berita untuk website berita ya, di sini website CNN ya, karena biasanya kalau pin itu mengarahnya lebih kepada website yang berhubungan dengan baby atau misalkan girl gitu ya, produk kosmetik dan lain sebagainya. Nah, itu penting ya teman-teman saat kalian menerapkan konsep UI UX. Next. Oke, nah apa sih hubungannya antara UI UX dengan proses kerja, atau istilahnya desain framework, atau ada yang menyebutkan sebagai desain proses? Itu sama ya teman-teman. Next. Jadi UX proses ya, jadi antara UI
dan UX itu tadi disampaikan adalah hal yang berbeda, tapi mereka itu prosesnya kita lakukan atau desain prosesnya itu dalam satu tahap, teman-teman. Itu bisa kita lakukan di mana tools dalam metode UX proses ini digunakan dalam merancang pengalaman pengguna pada fase pengembangan sebuah produk digital. Jadi ini bisa kita terapkan UX proses ini pada produk yang memang sudah ada atau memang yang kita bangun dari awal. Boleh next? Nah, ini produk cycle-nya atau istilahnya design framework-nya ya, teman-teman, yang nanti akan kalian implementasikan di next pertemuan gitu ya, 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan. Ada metode UCD namanya, kemudian Activity Centered Design, Design Thinking, dan Design Sprint. Nah, untuk kasus di bootcamp ini, karena waktunya singkat, nanti akan menggunakan metode Design Sprint ya, teman-teman, karena waktunya 4-5 hari saja. Tapi untuk beberapa metode ini tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa menggunakannya nanti di dunia inti ya, teman-teman. Itu sangat bermanfaat untuk metode ini. Next. Nah, ini life cycle-nya, teman-teman. Jadi proses atau desain proses ini sifatnya iteratif, jadi dia berulang. Kalau kalian lihat tanda panahnya gitu ya, dari identify needs, establish requirement atau identifikasi kebutuhan, kemudian masuk ke tahapan desain, kemudian evaluasi, sampai dengan prototype, itu semua prosesnya berulang. Seperti itu ya, kurang lebih untuk proses-proses di design thinking, kemudian design sprint, dan lain sebagainya kurang lebih sama tahapannya. Mungkin hanya namanya saja yang berbeda ya, jadi teman-teman bisa diperhatikan. Next. Kemudian ini untuk UCD ya, sama seperti sebelumnya, establish requirement, jadi menentukan kebutuhan user, itu yang kalian lakukan pertama kali. Jadi user itu butuhnya apa sih, aplikasi yang seperti apa. Atau user sudah menggunakan aplikasi, oh ternyata menemukan banyak bug di bagian tertentu, atau mereka merasa tidak nyaman, seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah desain, ya, jadi mulai merancang alternatif desainnya. Kemudian yang ketiga adalah prototyping, jadi kita sudah masuk konsep desainnya. Nah, ini teman-teman nanti akan praktek ya di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian langsung bisa nih bikin desain UI aplikasi, kemudian bisa di testing gitu ya, evaluasi di tahap terakhir. Next. Kemudian desain proses yang kedua adalah Activity Centered Design atau singkatannya adalah ECD. Nah, ini kasusnya biasanya teman-teman semua diterapkan di banyak yang memang produk yang sudah jadi seperti itu. Jadi kita next saja ya untuk ECD ini. Thinking umum dan banyak digunakan ya dari banyak startup atau proses desain thinking atau bisnis gitu ya, di mana prosesnya itu ada 5 teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah empathize atau empati. Jadi kita mencari empati pengguna dulu, apa sih yang mereka rasakan gitu ya. Kemudian mereka tuh butuhnya apa, itu proses yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua adalah menetapkan. Ya. Mohon maaf, jadi menetapkan itu kalau di bahasa design thinking itu istilahnya adalah define teman-teman, gitu ya. Jadi kita menetapkan apa saja nih kebutuhan atau fitur-fitur yang dibutuhkan oleh user, seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah ide, ya, atau ideating. Yang keempat adalah prototype, dan yang kelima adalah testing, gitu ya. Jadi beda nama ya. Kalau di user-centered design tadi itu ada istilah desain, tapi kalau di design thinking nggak ada, istilahnya adalah prototype. Nah, di mana proses desain itu? Proses desain itu ada di prototype, teman-teman. Nanti ada istilahnya low fidelity, kemudian ada istilahnya high fidelity prototyping, gitu ya. Jadi kalau di ide kalian itu masih membangun istilahnya adalah user flow-nya, nanti di prototyping itu kalian sudah bangun wireframing di high fidelity-nya. Enggak? Next. Oke, kemudian masuk ke tahapan atau desain proses yang ketiga ya, desain sprint. Nah, ini akan kalian terapkan nantinya ya teman-teman. Jadi nanti kalian akan dibikin dalam atau dibuat dalam bentuk grup-grup ya. Sepertinya sudah ada grupnya ya. Kemudian nanti kalian juga akan dipimpin oleh sprint master dari masing-masing kelompok. Dan sprint master ini biasanya adalah orang-orang yang memang sudah ahli ya, UX researcher dan UX designer yang akan memandu kalian ya, mulai dari tahapan tadi ya. Dari user requirement sampai dengan testing. Jadi hasil dari bootcamp kalian itu nanti akan diikut lombakan gitu ya, dan nanti akan dipilih nih siapa pemenangnya dari desain yang baik, kemudian juga dari sisi UX-nya seperti itu. Next.
Selanjutnya ini alur proses desain sprint ya teman-teman. Untuk lebih detailnya di next bootcamp ya. Jadi yang pertama adalah understand, lalu yang kedua define. Jadi mirip seperti design thinking ya. Understand, define itu dari proses empathize tadi. Kemudian diverse, decided, prototype, dan validasi atau istilahnya testing seperti itu. Next. Kemudian desain sprint ini teman-teman juga ada juga pembagiannya gitu ya. Jadi ada desain sprint 1.0 dan desain sprint 2.0. Nah, yang akan kalian pakai mungkin di kasus mini bootcamp ini di desain sprint 2.0 ya, karena waktunya juga cukup singkat. Jadi yang pertama hitungannya memang dalam hitungan hari ya teman-teman. Jadi bagaimana kalian bisa membuat sebuah alternatif desain dalam waktu singkat gitu ya. Dengan nanti kalian memahami siapa user kalian seperti itu. Next. Dan ini untuk desain sprint 1.0 ya teman-teman, yang waktunya cukup lebih lama 1 hari gitu ya, dari Senin sampai Jumat. Itu merumuskan bagaimana alternatif desainnya sampai dengan wireframingnya. Jadi kalau kalian pernah melihat sebuah desain warnanya hitam putih, itu namanya wireframe seperti itu ya. Kemudian nanti sampai ke tahapan high fidelity prototyping, lalu ke tahapan testing. Jadi untuk testing ini sudah ke tahapan implementasi ke pengguna gitu ya, uji coba, dan tidak menutup kemungkinan ya proses desain proses itu dia selalu berulang, iteratif. Jadi kalau misalkan di testing, oh ternyata ada masukan, maka nanti bisa kembali lagi teman-teman ke proses yang understand seperti itu. Jadi kalau kalian lihat kenapa ya aplikasi Gojek, Grab, dan aplikasi yang lain itu dari waktu ke waktu ada perubahan ya teman-teman, dari sisi UI-nya, dari sisi yang UX-nya juga gitu ya. Karena memang proses yang mereka terapkan itu menggunakan desain proses. Jadi perusahaan-perusahaan yang meninggalkan konsep ini biasanya nggak akan bertahan lama. Ini life cycle-nya ya, dilanjut saja. Boleh dilanjut terus, next, ya next. Nah kita lihat tadi kasusnya teman-teman. Jadi tahapannya seperti apa sih nanti akan kalian lakukan? Nah ini misalkan contohnya ya. Jadi kalau kalian nanti fokusnya ke pendidikan, nah ini contoh di bidang kesehatan. Jadi kalian lihat di sini ya ada layanan kesehatan. Contohnya ada tampilan yang sudah kalian buat. Ini contohnya sudah. Next. Lalu yang kedua yang kalian lakukan adalah ya sudah menentukan nih topiknya apa, tapi bukan Bapak Taufik ya. Lebih ke topik penelitiannya atau topik yang akan kalian berikan solusinya. Nah, sudah ditentukan target penggunanya gitu ya. Atau lebih tepatnya kalau di bahasa desain interaksi itu personanya gitu ya. Jadi jelas siapa penggunanya, usia berapa gitu ya. Kemudian latar belakang pendidikan itu juga bisa berpengaruh ya teman-teman. Sampai ke bagian etnografi atau budaya itu juga menjadi pengaruh ya saat kalian mendesain sebuah tampilan interface dan juga user experience. Next. Kemudian ini fitur-fiturnya. Jadi fitur ini teman-teman semua bisa kalian dapatkan insight-nya dari user yang membutuhkan, atau dari aplikasi yang sudah ada, atau biasanya dari para ahli gitu ya, tim ahli, atau istilahnya desainer DCD ya, designer development untuk proses ini seperti itu. Nah ini fitur-fitur utamanya yang kita dapatkan. Next. Kemudian kita riset penggunanya gitu ya, permasalahan-permasalahan yang sering dirasakan oleh responden gitu ya, apa saja, bagaimana tahapannya untuk mendapatkannya. Tahapannya itu banyak ya teman-teman, bisa secara riset kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, itu nanti juga mungkin akan dibahas ya, bisa secara kuesioner atau misalkan wawancara langsung, observasi dan lain sebagainya. Next. Kemudian kompetitor analisis. Nah, ini juga bisa kalian lakukan ya untuk menentukan kebutuhan dari penggunanya gitu ya. Apakah sudah ada riset pasarnya, tren terbarunya seperti apa? Apakah ada suatu hal yang serupa misalkan, apa kelebihan dan kekurangan kompetitor, itu juga perlu kalian lakukan ya. Kemudian bisakah kita melakukan analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunities, dan threat-nya seperti itu. Jadi nggak masalah ya kalau misalkan kita membangun sebuah desain, kita boleh mencontoh dari desain yang sudah ada, boleh teman-teman, karena itu ada konsepnya sendiri namanya desain sistem gitu ya. Bahkan dari Gojek sendiri mereka sudah membagikan secara gratis gitu ya untuk desain sistemnya, UI kitnya, tinggal kita lihat saja
bagian mana yang sudah mereka KKI-kan, bagian mana yang sudah mereka patenkan sehingga kita tidak boleh meniru. Misalkan dari sisi logo, warna gitu ya. Bahkan warna itu kalau pernah saya baca seperti ada ya suatu perusahaan produksi mainan anak khusus perempuan itu mereka sudah mempatenkan warna tertentu gitu ya, dan kita tidak bisa menggunakan warna pink kalau nggak salah. Seperti itu ya, jadi gray cycle yang sudah ditentukan atau logo dan lain sebagainya atau bahkan font yang memang sudah dipatenkan itu tidak bisa kita tirukan seperti itu. Next. Kemudian bisnis, engineer, dan pengguna, ini tujuan batasan bisnis dan lain sebagainya, lebih ke arah bisnis ya, tapi nanti mungkin dibatasi ya untuk teman-teman semua di bootcamp ini. Next. Kemudian ini user journey-nya ya, atau istilahnya nanti kalian akan bikin task flow-nya gitu ya, seperti apa sih penggunaan aplikasi. Pertama, apa dulu itu lebih ke teknisnya juga ya teman-teman. Next. Kemudian kita buat how make we-nya gitu ya. How make we ini maksudnya adalah kita menentukan teman-teman fitur-fitur apa saja yang mungkin bisa kita implementasikan di aplikasi kesehatan tadi gitu ya. Apakah user, ini semua dari user ya teman-teman. How make we ini menemukan fitur layanan kesehatan, mereka butuh menemukan dokter yang dikenal, sampai di akhirnya bayar obat yang tidak diketahui harga pastinya. Kan itu semua permasalahan gitu ya dari aplikasi yang akan kita bangun. Next. Selanjutnya, setelah how make we itu terkumpul ya dari proses ini, kita menentukan teman-teman ya dari para tim desain proses ini, kan kalian punya tim ya, nanti kalian melakukan voting hal mana yang harus kalian pilih. Berdasarkan yang pertama adalah singkat, yang kedua satu pertanyaan per sticky notes, tidak terlalu luas dan tidak terlalu detail biasanya. Maka dari how make we ini kita lakukan pain point-nya. Next. Nah, ini kita lakukan voting ya teman-teman. Oh, ternyata dari satu tim ini, usahakan saat kalian melakukan voting itu jumlahnya kalau bisa ganjil ya, tapi kalau misalkan nggak ganjil juga nggak apa-apa. Tapi saat voting kalian pilihnya ganjil teman-teman. Misalkan satu tim itu ada 3 orang, berarti ada 3 kali kesempatan untuk memilih, atau 5 kali atau 7 kali itu dibebaskan. Seperti itu ya. Next. Nah, maka setelah how make we-nya tadi terpilih ya, ada tanda merah ini, itu nanti kita jadikan solusinya atau istilahnya adalah alternatif solusi yang dibuat dalam konsep Crazy Eights namanya. Jadi dalam waktu 8 menit kalian membuat sebuah tampilan UI dari yang kalian pelajari di user requirement tadi. Kemudian kita kira akan seperti ini tampilan UI aplikasi kalian. Next. Nah, ini juga dilakukan dalam waktu 8 menit ya teman-teman voting. Oh, ternyata ide yang ketiga itu paling banyak, maka konsep ini akan kita pilih untuk pengembangan selanjutnya. Next. Lalu ini adalah ide terbaik ya, ternyata dalam suatu aplikasi layanan kesehatan, ide terbaik dapat dipilih berdasarkan voting terbanyak atau gabungan dari berbagai solusi. Nah, hal ini yang akan kita buat user flow-nya atau task flow-nya. Kalau kalian pernah melihat sebuah bagan ya, pengguna itu harus memilih start dulu, kemudian masuk ke fungsi login dan lain sebagainya. Itu namanya user flow. Next. Kemudian tahapan yang terakhir gitu ya, yaitu prototyping. Oh, yang keempat ya, belum yang terakhir. Nah, di tahapan design thinking atau di proses yang lain, prototyping ini sudah masuk ke praktek teman-teman. Walaupun sebelumnya juga sudah praktek ya, tapi ini lebih kepada teknisnya. Nah, disinilah kalian mulai mempelajari typography. Pemilihan yang warna yang baik untuk suatu produk kesehatan itu apa sih gitu ya. Font yang baik itu bagaimana? Spasi batas antara suatu button satu dengan button yang lain itu berapa PT? 12 PT kah? 2 PT dan lain sebagainya. Sampai ke detail lengkungan suatu button itu juga kalian pelajari insya Allah nanti ya. Dan ini biasanya disebut sebagai tahapan wireframing dan high fidelity prototyping. Di sana ada UI kit-nya teman-teman. Jadi kalian kumpulkan gitu ya. UI kit dari suatu aplikasinya, tinggal nanti kalian manfaatkan sehingga dari suatu form ke form yang lain gitu ya, di suatu aplikasi itu akan sama dan kalian tidak perlu mengulang bikin aset-aset baru seperti itu. Next. Tahapan yang terakhir adalah usability testing. Nah, ini juga kalian lakukan nanti ya teman-teman semua. Jadi sebelum aplikasi dibuat itu kalian cari datanya, setelah dibuat juga diuji coba dulu, baru nanti masuk ke pasar seperti itu ya, atau masuk ke tingkat TKT 5 atau bisnis. Next. Oke, nah tadi mungkin ada yang bertanya juga ya, toolsnya apa ya untuk membuat sebuah desain UI UX ini sampai
selesai gitu ya. Bisa kita lihat next. Nah, ini beberapa UI UX tools ya teman-teman. Jadi kalau untuk wireframe itu bisa pakai Whimsical, kemudian mockup itu bisa pakai Sketch, Illustrator atau After Effects ya. Untuk prototypingnya, jadi masing-masing tahapan desain proses itu ada toolsnya juga, ada beberapa tools yang berbeda, tapi nanti ada next-nya ya. Next. Nah, di tahun 2020 gitu ya, aplikasi Figma itu sudah bisa merangkul semua teman-teman, gitu ya, dari wireframe-nya, mockup-nya, prototyping, delivery, sampai tahapan untuk communication mungkin agak berbeda ya, karena nanti bisa menggunakan observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Tapi di tahapan wireframe, mockup, dan prototype, itu Figma bisa mewakili teman-teman. Bahkan kita bisa testing gitu di Figma 1, Figma kasih saja. Aplikasi ini free, kalian bisa akses dari websitenya langsung, tidak perlu install. Kalian bisa berkolaborasi di sana gitu ya, dan mungkin nanti ada batasan kolaborasi yang memang harus berbayar gitu ya, tapi bisa lah ya untuk tahapan mini bootcamp ini bisa digunakan beberapa kali. Next. Nah, ini lebih konsep bisnisnya ya, mungkin nanti di next materinya teman-teman. Teknologi fokusnya, jadi kalau kita yang ada di dunia UI UX itu, kalau kalian lihat ya, cakupannya gimana sih? Nah, suatu aplikasi atau sistem ya, tepatnya kalau di sini untuk tugas kalian di UI mobile ya, UI UX mobile, kita tahapannya sampai dengan interaksi design yang di tengah-tengah ini teman-teman. Jadi untuk front end itu sudah mulai tahap ngoding istilahnya ya, front end, kemudian back end, JavaScript dan lain sebagainya. Kalau untuk di website itu beda kelas lagi ya. Jadi kita cukup di bagian yang kiri ini teman-teman. Ya, jadi mulai dari research, kemudian information design, interaksi design, sampai visual design. Ya, nah tugas UI developer kalau di dunia bisnis atau dunia kerja biasanya merangkul gitu ya teman-teman yang pinter front end, ya di HTML, CSS dan lain sebagainya. Biasanya juga mereka bekerja mengambil bagian interaksi design sampai dengan UX researcher. Tapi baru-baru ini ya, setahun 2 tahun terakhir, posisi ini atau pekerjaan ini sudah mulai dipisahkan teman-teman. Jadi UI UX itu sendiri, front end itu punya posisi sendiri seperti itu. Oke, next. Sepertinya materinya dikit lagi ya. Design is not just what it looks like and feel like, design is how it works. Jadi desain itu tidak hanya kita merasakan dan melihat saja gitu ya, tapi bagaimana aplikasi yang kita buat itu bekerja gitu ya. Tadi seperti contoh kasusnya, ada aplikasi untuk melihat traffic gitu ya, tapi kok lamban dan lain sebagainya. Berarti itu desainnya belum sempurna atau belum bekerja dengan baik dari sisi konsepnya. Dan ini disampaikan langsung ya dari Steve Jobs. Next. Kemudian design it not just sama ya. Next. Kemudian design thinking is a mindset ya. Jadi not a toolkit or a series of step design, seperti itu. Jadi mindset kalian yang kalian bangun gitu ya, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun sebuah konsep desain yang bagus gitu ya dari UI UX, itu memang intinya adalah iteratif ya, teman-teman harus sering mencoba, suka baca gitu ya, kemudian suka memperhatikan detail-detail desain dari sebuah aplikasi. Oke, next. Oke, jadi teman-teman semua, ada sedikit games ini ya. Apakah dari tim panitia ada mempersiapkan door prize mungkin? No prize. Oke. Ya, ini ada sedikit kuis ya teman-teman. Jadi kalau dari materi yang sudah disampaikan nggak ada kuis tuh kayaknya kurang asik gitu ya. Jadi ini ada aktivitas asik. Silakan teman-teman nanti baca beberapa soal, cuman ya hitungan 5 soal atau 4 soal gitu ya. Silahkan kalian jawab ya teman-teman. Jadi 2 jawaban tercepat ya itu winernya, dan nanti insya Allah ada apa ya dari tim ya, mungkin ada saldo GoPay ya, insya Allah nanti akan dikirimkan dari saya langsung insya Allah ya. Oke, nah silahkan teman-teman 2 orang partisipan tercepat dan benar gitu ya, tolong tim dari konvensi ya bisa melihat ya dari jawaban teman-temannya siapa yang paling tepat dan yang tepat dan tercepat ya. Oke, baik. Nah ini soalnya bisa di next.
Ya, jadi pertanyaan pertama adalah coba teman-teman jawab ya definisi dari aktivitas bagaimana user menggunakan produk. Nah, itu istilah apakah dari user experience, user interface, usability, design proses, dan design interaksi. Jawabannya tolong langsung 4 jawaban ya teman-teman, jadi nggak satu persatu. Jadi bisa dilihat 4 jawaban itu betul atau enggak gitu ya. Pertanyaan kedua adalah berikut yang bukan merupakan tahapan pada design thinking ya. Apakah ideate, empathize, design, test, atau define. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hubungan konsep antara usability dan user experience berikut. Tadi kalau kalian simak ada sebuah grafik ya dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, mana yang bukan termasuk dalam diagram tersebut? Ya, apakah utility, usability, desirability, atau memorability? Nah, ini goals dari sebuah UI UX. Yang terakhir adalah framework untuk merancang dan menuju suatu proses yang waktunya nih 4-5 hari saja, dan insya Allah akan kalian implementasikan di next bootcamp. Silahkan jawabannya dituliskan ya. Boleh dari tim panitia nanti bisa kasih waktu dan stop ya untuk jawabannya di peserta siapa gitu ya. Oke, next. Jadi jawabannya langsung dari soal 1 sampai soal 4 gitu ya. Misalkan nomor 1A, 2A, 3A, 4A ya. Berarti A gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kayak gini jadi kelihatan ya, menyimak atau enggak gitu ya. Karena sudah jam rawan ini sepertinya teman-teman. Sudah pukul 9:10 ya. Mohon maaf ya waktunya dipakai 10 menit. Oke, gimana panitia? Apakah sudah cukup? 32 peserta nih sudah menjawab. Jadi langsung saja jawabannya nomor 1 apa, 2 apa, 3, 4. Pakai koma aja deh biar cepat ya. Oke, nah gitu ya, 1A, 2C, 3C, misalkan ya 4D. 2 jawaban paling cepat dan tepat. Gimana? Sudah? Husna? Sudah ada, Bu. Ya, di siapa nih batasannya? Bentar, Bu. Aduh. Ini udah M Zaki terakhir nih, Bu. M Zaki. Oke, maaf ya teman-teman yang setelah Zaki nanti bonusnya di next ya, karena ada final ya, dan itu hadiahnya menarik sekali gitu ya kalau kalian lihat di browser. Oke, kita lihat jawabannya next. Ya, yang pertama definisi dari aktivitas user menggunakan produk ya. Sudah pasti adalah user experience. Next. Kemudian berikut yang bukan merupakan apa. Jadi kalian simak lagi tadi ya, bahwa desain itu dalam proses design thinking tidak termasuk, tapi dia disebut sebagai prototyping gitu ya. Next. Yang ketiga, hubungan konsep antara usability dan user experience. Nah, yang tidak termasuk adalah memorability ya, karena susunannya adalah utility, usability, desirability, dan goals-nya. Next. Dan yang keempat, ini pertanyaan yang sangat mudah ya, karena kita ulang-ulang terus, yaitu design stream. Oke, saya cukupkan ya, thank you. Dan referensinya, nah teman-teman bisa baca ya. Next, referensinya. Oke, nah ini beberapa referensi yang saya pakai. Jadi teman-teman bisa cari ya banyak referensi. Jadi kemudahan teknologi saat ini bisa kalian jadikan ilmu yang begitu melimpah gitu ya teman-teman. Tinggal kalian kasih saja batasannya sampai di mana gitu ya, step by step. Yang terpenting adalah konsisten. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf ini kelebihan waktu sekitar 15 menit. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Mangga Tesna. Buat bikin susu. Ya, Ibu. Terima kasih kepada Ibu Rinanda atas pemaparan materinya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Bu. Dibuka untuk 3 orang tercepat. Boleh raise hand atau tulis di kolom komentar. Terima kasih, Pak. Untuk bertanya. Nah, teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau langsung tulis di kolom komentar ya.
Eh, Mungkin ini penanya pertamanya dari Fahri Nabil Putra. Pagi boleh silakan berbicara. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Izin bertanya lagi. Pertanyaan saya kali ini, apakah dalam pembuatan AI sendiri, desain tampilan itu bisa membuat sebuah efek parallax atau parallax efek khususnya untuk mobile apps? Mungkin begitu. Langsung dijawab aja ya Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Tadi pertanyaannya dari Fahri Nabil ya. Mohon maaf, Fahri Nabil dari mana ya? Asalnya? Mohon maaf, sebelumnya saya dari SMA 3 Bandung. Oh iya, Insya Allah dari SMA ya sudah tertarik nih di dunia UI UX. Nah ini kan lebih ke teknis ya Fahri. Mungkin apakah tadi pertanyaannya Ya, betul, parallax. ya parallax effects ini mungkin nanti lebih ke teknis ya, apakah diajarkan atau enggak. Tapi untuk berbagai efek ini bisa kita langsung implementasikan di Figma nanti. Seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik itu untuk pertanyaan selanjutnya, teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Baik, mungkin ini penanya terakhir aja kali ya Bu, dari M. Sofwan Ainun. Dipersilakan untuk berbicara. Baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mau ucapkan ini dari SMA Negeri 2 Lamongan. Di sini saya izin bertanya, bagaimana cara memilih dan menerapkan pola desain yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik dalam proyek di UI UX? Bennett. Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Ibu. Oke, terima kasih Imam ya tadi dari Lamongan. Masya Allah cukup jauh ya. Dan masih on ini. Oke, pertanyaannya tadi adalah bagaimana tips ya memilih pola desain sesuai dengan apa tadi kebutuhan user atau sesuai dengan kebutuhan apa ya tadi? Bisa diulangi, Imam? Tujuan dan karakteristik dalam proyek UI. Oke, tujuan dan karakteristik. Ya, jadi untuk pertanyaannya bagaimana kita memilih polanya itu tergantung yang pertama. Tadi kan kita melakukan user requirement ya. Jadi kalian harus menentukan dulu personanya, siapa penggunanya. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian topiknya mau membahas apa? Gitu ya. Apakah tadi misalkan di dunia pendidikan. Oh, berarti kalau di dunia pendidikan kalian harus tahu penggunanya di usia berapa gitu ya, female atau male, kemudian sampai dengan etnografi dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Nah, setelah kalian menetapkan user requirement atau proses empathize, kalau di design thinking ya itu sama sebenarnya, maka tahapan yang selanjutnya adalah kalian menentukan define-nya, ya, define dan ideate. Nah, ini sudah masuk ke tim riset yang memilih. Nah, gimana caranya? Kalian harus membaca, menganalisa. Oh, kalau aplikasi yang mengarahnya ke dunia kesehatan ternyata lebih banyak menggunakan unsur warna, misalkan ya hijau atau biru seperti itu. Atau misalkan ternyata untuk aplikasi yang sifatnya bisnis itu menggunakan font sans serif. Seperti itu. Untuk konsep desainnya itu bisa contoh atau menggunakan suatu metode namanya desain sistem, Imam. Gitu ya.
Nanti bisa baca-baca lagi dan ada websitenya sendiri. Kalau dari Gojek itu mereka sudah share semuanya. Jadi kalau kalian mau bikin aplikasi mengenai transportasi, misalkan bisa lihat di sistem mereka. Gitu ya, seperti itu mungkin jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Bu Rinanda Febriani sebagai pemateri kedua pada hari ini. Mungkin buat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti bisa di grup disampaikan, nanti juga bisa Ibu share media sosial atau kontak Ibu mungkin ya Bu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan pertama pada mini bootcamp hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif, juga peserta yang sudah aktif bertanya gitu ya. Sebelum ditutup, mau ada sesi foto lagi untuk teman-teman yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu. Sudah ini, Teh Husna ketemu yang 2 jawaban tercepat dan paling tepat? Sudah ada Ibu? Sudah. Sudah di komentar. Oh iya, buat teman-teman yang 2 jawaban tercepat, nanti mungkin bisa chat di grup WhatsApp ya, terus kasih bukti SS-nya gitu. Udah di komen first sama second. Baik teman-teman, langsung foto aja ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga, 1, 2, 3. Selanjutnya slide keempat, 1, 2, 3. Selanjutnya slide kelima, 1, 2, 3. Baik teman-teman, mengingatkan kembali buat teman-teman yang belum isi presensi, harap segera diisi presensinya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada semua yang telah hadir, terutama kepada pemateri dan juga peserta yang telah berpartisipasi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru dalam dunia UI UX design. Jangan lupa besok kita masih ada pertemuan jam 7. Selamat belajar, semoga bisa dapat bersama-sama menciptakan UI UX design yang luar biasa. Saya Husna Fadila Rahman, selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, Bu, Rizky. Recording stopped. Oke. Rizky, Makasih Kak. makasih Kak. Gula. Sangil.